Ya, masih membahas kuning telur versus putih telur di Hidup Sehat. Nah, ini dia ya, bersama dengan Dr. Feni Nugraha dan kita kira-kira ini masih ngebahas yang mana yang lebih baik sih sebenarnya gitu ya. Nah, untuk fakta mitos selanjutnya. Dengan tidak makan kuning telur berarti kehilangan nutrisi utama telur. Fakta atau mitos tuh, Dok? Nah, ini sebenarnya fakta. Oke. Nah, jadi yang perlu kita ketahui, ternyata kuning telur ini kaya akan kandungan zat gizi ya. Tadi yang pertama mengandung lemak yang sehat. Jadi 65% diantaranya terdapat lemak tidak jenuh, yaitu MUFA dan juga PUFA atau omega 3 yang sangat baik untuk menurunkan peradangan di dalam tubuh. Lalu di dalamnya juga terdapat banyak sekali vitamin dan mineral yang tidak kalah dari putih telur. Bahkan lebih unggul. Apa saja? Yang pertama ada vitamin A, vitamin B, lalu asam folat ternyata kandungannya lebih tinggi pada kuning telur dibanding dengan putih telur. Lalu terdapat vitamin D yang memang terdapat pada kuning telur tetapi tidak terdapat pada putih telur. Lalu ada vitamin E, lalu ada zinc, kalsium dan zat besi kandungannya lebih tinggi pada kuning telur dibandingkan dengan putih. Lalu terdapat selenium, lalu pada kuning telur lebih tinggi kandungan kolin dibandingkan dengan putih, di mana kolin ini sangat penting untuk kinerja dari otak. Lalu mengandung antioksidan, di dalamnya mengandung lutein dan zeaxanthin untuk kesehatan mata, gitu yang tidak terdapat pada putih telur. Oh, banyak banget gunanya ternyata ya kuning telur itu ya. Asalkan ya konsumsinya tidak berlebihan. Iya betul. Ya, dokter, tapi ini katanya nih kalau untuk orang yang sedang membangun otot nih, fakta atau mitos, katanya dipercaya bahwa konsumsi putih telur secara rutin ini dapat membentuk otot dan menurunkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta, Dok. Oh. Iya. Jadi memang si putih telur ini banyak digemari ya pada orang-orang yang sedang membentuk otot. Nah, kenapa? Karena putih telur ini termasuk salah satu sumber protein hewani yang mengandung protein yang cukup tinggi. Kemudian tidak mengandung kolesterol. Nah, ini yang diminati nih. Di mana si protein ini fungsinya untuk mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh kita, kemudian untuk membentuk otot. Memang biasanya kalau kita ingin membentuk otot, asupan proteinnya memang harus ditingkatkan. Jadi yang normal pada individu normal itu sebesar 1 gram per kilogram berat badan, sedangkan untuk membentuk otot mungkin bisa hingga 1,5 hingga 2 gram per kilogram berat badan. Asal dengan catatan tidak terdapat gangguan fungsi ginjal, yang pertama, lalu perlu dikombinasi dengan olahraga yang membentuk otot. Jangan hanya asupan protein aja. Putih telur aja tapi ketika nggak olahraga ya, Dok. Berharap jadi otot gitu, nggak juga ya, Dok? Nggak juga seperti itu ya, Kak. Dan juga tadi yang tekanan darah ya, Dok. Tekanan darah. Jadi si putih telur itu ternyata tinggi akan kalium juga, Dok, di dalamnya. Jadi kalium yang seperti kita ketahui bersama, dia fungsinya untuk relaksasi atau melebarkan dari pembuluh darah sehingga membantu tuh menurunkan tekanan darah. Nah, itu kalau bisulan, Dok, itu benar nggak sih kuning atau putih itu yang bikin bisulan? Itu mitos, Kak. Oh, mitos. Soalnya katanya gitu kan, bisulan kamu kebanyakan makan telur sini gitu. Itu ternyata mitos, Dok. Iya, betul. Nah, itu gimana kalau dengan penyimpanan tuh ya? Ini seperti ibu kan concern dengan penyimpanan. Iya kan? Ini fakta mitos selanjutnya nih ya, Dok. Ini untuk lebih sehat dan awet, telur sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Bukan di pintu kulkasnya, jadi di dalam kulkasnya. Fakta atau mitos? Kalau di dalam kulkas, iya fakta, Kak. Jadi tidak boleh di pintu kulkas. Karena kalau di pintu kulkas, kita kan sepanjang hari kayak membuka, tutup. Iya. Nah, itu suhunya tidak stabil, kan. Habis itu kalau di kulkas, ditaruh tempatku telur-telur tetap gitu ya. Ada khusus kan tempatnya udah bolong-bolong itu kan, untuk telur gitu. Ternyata tapi yang bukan, memang Dok. lebih disarankan untuk menaruhnya di dalam kulkas, mungkin bisa di bagian tengah atas ya, di mana suhunya lebih stabil, yaitu sekitar 4 derajat hingga 5 derajat Celcius gitu. Ya, takutnya kalau di pintu kulkas takut jatuh juga ya, Dok. Jatuh juga pas buka ya. Pinter. Dokter, tapi ini berapa lama nih si telur ditaruh di kulkas dia tahannya bisa berapa? Nah, sebenarnya kalau kita letakkan, mungkin lebih disarankan menggunakan si karton yang X-tray itu ya, Dok. Masuk ke dalam kulkas, di mana dia bisa menjaga kualitas telur, kemudian mencegah kehilangan air, mungkin bisa bertahan sekitar 3 hingga 5 minggu ya. 3 sampai 5 minggu lumayan ya. Oh gitu. Baik, Dok, ini sebagai penutup, Dok, itu yang baik jadinya putih telur atau kuning telur, Dok? Nah, jadi sebenarnya baik putih telur maupun kuning telur keduanya sama-sama sehat. Jadi mengandung kandungan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang menjadi catatan mungkin konsumsinya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi masing-masing. Tadi yang telah saya jelaskan. Di mana jika ada kolesterol tinggi mungkin dibatasi konsumsi kuning telurnya maksimal 2 hingga 3 kuning telur per minggu. Dan juga dengan gangguan fungsi ginjal mungkin harus berkonsultasi terlebih dahulu karena tidak boleh terlalu berlebihan untuk asupan proteinnya. Sama yang terakhir perlu diperhatikan cara pengolahan. Tidak boleh menggunakan minyak terlalu berlebihan supaya nutrisi dari telur bisa kita dapatkan secara optimal gitu kan. Iya. Nah, untuk kadaluarsanya ada nggak sih, Dok, kalau selain di dalam kulkas?
Sebenarnya kalau kadaluarsa mungkin kita bisa perhatikan dari si bentuk telurnya ya. Jadi kalau kita mungkin memilih telur yang baik nih, bisa kita lihat bagian permukaannya mungkin tidak retak, jadi utuh. Kemudian kita bisa lihat juga warna cangkangnya yang segar itu mungkin warnanya seperti coklat cerah, lalu tidak berbau ya dok. Nah mungkin kalau ibu-ibu biasa sering melihat telur segar atau tidak dengan memasukkan ke dalam air. Katanya kalau telurnya tenggelam itu biasanya telurnya segar. Tapi kalau telurnya mengambang gitu di permukaan itu biasanya sudah tidak segar, sehingga tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Oh gitu, jadi dicek di dalam air itu ya. Betul. Silakan. Jadi kalau tenggelam itu bagus. Jadi kalau bawa beli telur bawa air yang Agak susah ya, agak ribet ya. Bawa ke pasar ya kan? Dia bawa ke pasar itu ya. Baik dok, terima kasih banyak Dokter Feni. Sukses selalu dok. Makasih. Ya, dan sekaligus juga kali ini menutup perjumpaan kita udah 60 menit. Kalau tinggal Betul. kerasa tadi kita udah olahraga, udah bahas telur ya, Ya. seru sekali. Jangan lupa pemirsa, akan ada pembahasan lainnya di Hidup Sehat setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi di TV One. Betul sekali. Kalau misalkan Anda ketinggalan untuk episode kali ini, Anda bisa lihat di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina. Indonesia hidup sehat. Ayo kita makan. Telur menjadi bahan pokok makanan yang kerap diandalkan jika perut terasa lapar secara tiba-tiba. Telur ayam menjadi telur favorit sepanjang masa para penikmatnya. Namun tahukah Anda kalau ada telur hewan yang tak bisa dikonsumsi? Berikut informasinya untuk Anda. Pertama, telur ikan. Telur ikan yang paling mudah kita jumpai ialah telur salmon. Telur salmon biasa dihidangkan di restoran Jepang ataupun restoran mewah lainnya. Di Asia, telur ini bisa menjadi topping sushi ataupun donburi. Namun, makanan yang awalnya dikonsumsi di Jepang ini kini sudah banyak disukai di beberapa negara. Namun, harganya yang mahal membuat telur ini tak bisa dikonsumsi secara bebas. Kemudian ada telur emu. Sekilas hewan ini terlihat mirip seperti burung unta karena berleher panjang dan berkaki panjang. Namun sebetulnya burung emu adalah hewan endemik Australia yang telurnya sama populer dengan telur ayam. Ukuran telur ini terlihat lebih besar dari telur biasanya. Harganya pun terbilang fantastis, dibanderol mencapai sekitar Rp400.000. Telur ini populer dikonsumsi oleh masyarakat di Australia. Lalu ada telur penyu. Beberapa negara termasuk Indonesia yang percaya jika konsumsi telur penyu dengan harapan bisa meningkatkan kesehatan terutama bagi pria. Namun telur ini umumnya tak lazim diperjualbelikan untuk dikonsumsi. Sebab penyu merupakan hewan yang harus dilestarikan. Jika ada yang menjualnya, Anda bisa terjerat hukuman penjara sebab melakukan kegiatan ilegal. Wah, hati-hati ya pemirsa. Lalu yang terakhir, telur gurita. Telur yang terletak di bagian kepalanya ini tidak dimakan dengan cara yang sama seperti telur lainnya. Telur yang menyerupai nasi ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jepang. Telur ini biasa diolah menjadi sushi sebagai pengganti daging ataupun sayuran.